mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Yuda Pratomo Mahyudin, ST, MSc, PhD, yang telah jauh-jauh datang ke musola kami yang cukup mungil kalau dari ukuran untuk masjid atau musola. Tetapi alhamdulillah di musola ini selama ini sudah kegiatan-kegiatan berjalan dengan lancar, terutama dalam kegiatan sosial untuk masyarakat lingkungan musola ini. Salah satu contohnya yaitu bahwa musola kita ini memang sih baru direhab sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu sebelum COVID 2018. Jadi dulunya musola ini memang paling akhir di antara tempat ibadah di lingkungan Kampung Sukoharjo RW 04, karena yang lainnya sudah dibongkar dan kami berinisiatif kayaknya sudah ketinggalan zaman musola yang lama. Jadi dari sesepuh dari tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RT 19 ini bermufakat untuk merehab atau membongkar bangunan yang lama, dan alhamdulillah dari bantuan infak dan sedekah dari orang-orang yang berbuat, alhamdulillah sekarang sudah berdiri musola kami yang segi 6 kan? Jadi memang betulnya kalau orang yang baru lihat kayaknya mirip seperti apa ya, tempat ibadah orang Chinese itu, kelenteng lah. Tapi kan kalau menurut kami ini salah satu apa ya, ide-ide yang belum pernah mungkin dipikirkan orang, karena kami berpikir karena setiap agama atau keyakinan itu sama. Istilahnya kalau bahasa kami, Tuhanmu dan Tuhanku sama, seperti itu. Jadi selanjutnya kami juga maaf sebelumnya, ini sekalian kata sesepuh kami Pak Marijo, sekalian aja lah, ini kan istilahnya acaranya nggak terlalu formal, istilahnya acaranya serius tapi santai. Jadi kita bawa santai, kita bawa sharing, kita bawa ngobrol. Jadi gini Pak Mahyudin, maaf sebelumnya, kami informasikan bahwa musola ini selain kegiatan sosial yang rutin kami lakukan setiap bulannya, yaitu pembagian beras kepada kaum duafa yang membutuhkan. Walaupun tidak banyak, sedikitnya kami membantu. Memang sih tidak banyak, sekitar berapa? 45 sampai 50 bungkus. Satu bungkusnya sekitar 5 kilogram. Jadi itu semua dari jamaah musola atau pengajian kita yang rutin kita kumpulkan setiap malam Rabu. Selanjutnya selain dari pembagian beras atau sembako, kita juga ada kegiatan triwulan. Memang kegiatan kami ini tidak seperti orang lain. Istilahnya kami yang tidak dilakukan tetapi kayaknya berguna untuk masyarakat banyak. Contohnya kami menyemprot atau membersihkan tempat makam, karena tempat makam kami tidak ada orang yang khusus membersihkan tempat makam. Jadi kami berinisiatif untuk membersihkan tempat makam tersebut dengan cara kami menyemprot tempat makam tersebut. Karena kalau tidak disemprot, sekarang aja udah 2 bulan nggak disemprot sudah hijau. Jadi kami inisiatif untuk menyemprot, karena jangan sampai makam tuh kelihatan seperti apa ya, kalau saya masih kecil masuk makam tuh kayaknya menyeramkan. Jadi kita bersihkan
supaya kelihatan seperti makam lah, bersih. Selanjutnya kami juga berinisiatif bekerja sama dengan Posyandu, Pak Yuda Mayudin. Jadi kita Posyandu sekarang kemarin kan ada pencanangan namanya stunting. Stunting itu kan program dari pemerintah. Kami juga melihat dari pemerintah mungkin istilahnya dari kami sendiri memang kerjasama dengan Posyandu itu tidak sampai istilahnya ada yang tidak dapat bantuan dari pemerintah. Jadi kami berinisiatif untuk membantu balita atau bayi yang kita lihat kurang gizi. Jadi kita kerjasama dengan Posyandu yang ada di lingkungan musola. Jadi kita di RT 19 ini, RW 04 Kelurahan Sukordadi ini terdapat untuk fasilitas umumnya musola 1, gereja 1, Posyandu pun 1. Jadi kami kerjasama dengan kader Posyandu untuk melihat bayi atau balita yang kurang gizi. Nah kemarin kita juga sudah dapat 1, itu sudah sekarang udah setahun umurnya, dan alhamdulillah memang pas waktu lahir berat badannya sekitar hampir 3 kilo, tetapi pas bulan pertama bertimbang berkurang. Nah di situ jadi dari kader Posyandu menghubungi kami dan kami berinisiatif memberi istilahnya susu lah untuk tambahan gizi, dan alhamdulillah setelah bulan berikutnya bayi tersebut sudah meningkat sampai setahun, dan itu kita terus subsidi. Alhamdulillah masih tidak banyak, kita sudah 4 bayi yang kita subsidi susu. Jadi istilahnya karena kan dari pengajian itu juga kami juga dapat ilmu bahwa kita atau kami tidak mau meninggalkan generasi yang lemah dalam segala hal, terutama di dalam gizi. Karena kan sekarang ini untuk stunting memang di wilayah Sukordadi ini hampir tidak ada, Pak. Hampir tidak ada. Tapi kalau kurang gizi ada, beda stunting dengan kurang gizi. Terus selanjutnya program sosial kami untuk tahunannya ada. Jadi kami sudah kemarin sudah 2 tahun. Memang kemarin sempat berhenti per tahun. Setelah pas COVID berhenti untuk santunan kepada anak-anak sekolah. Kita memberikan atau membelikan baju seragam untuk anak sekolah, dan kita plus ada yang bantu juga, ada yang ngasih buku, ada yang ngasih pena, ada yang ngasih tas. Jadi kita bersinergi dengan teman-teman, misalnya dari gereja, sama Pak. Kita juga sinergi dengan, karena di sini ada gereja juga, kami tetap menjalin hubungan dengan pihak gereja. Jadi kalau ada sesuatu kami berbuat sosial, kami tetap melibatkan orang dari gereja. Karena kan prinsip kami mungkin keyakinan beda, tapi tujuan sama. Kami melihat dari kemanusiaannya, bukan dari agamanya. Karena kan manusianya butuh diperhatikan. Apalagi ya kira-kira yang kayaknya cukup situ aja sih Pak yang bisa kami sampaikan. Untuk sebenarnya memang ada satu lagi kegiatan sosial kami, tapi sudah lama berhenti setelah COVID terakhir. Itu namanya bedah rumah. Bedah rumah itu bukannya kami bikin baru menjadi bikin dari nol sampai selesai, tetapi kami berusaha bahwa rumah itu yang punyanya tidak kepanasan dan tidak kehujanan, seperti itu Pak. Kalau istilahnya bangun dari nol, wah kayaknya enggak ini. Jadi kami berusaha membantu sekemampuan kami. Ya kemampuan kami istilahnya intinya dari yang penting penghuninya tidak kehujanan dan tidak kepanasan gitu aja sih. Selanjutnya alhamdulillah sekarang udah stop Pak. Terakhir itu kemarin di daerah RT 003 Prodali. Nah itu terakhir itu kita memperbaiki atap rumah karena
melalui pantauan kami sudah tidak layak dan anak-anaknya masih kecil dan yang punya rumah istrinya lagi hamil. Nah, jadi istilahnya ya sudahlah, kami menggalang dana. Alhamdulillah kita ajak rekan-rekan yang lain untuk membantu, ya alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Jadi itu yang terakhir untuk bedah rumah. Sebenarnya sih kalau dihitung-hitung 10 tahun ya, 10 tahun ya. 10 tahun itu sudah hampir 20, hampir 30 ya. 30 rumah yang kami berbagi. Kurang lebih lah, tapi banyak-banyak. Sekitar itu lah. Jadi untuk sekarang ini kami untuk bedah rumah kayaknya stop dulu. Jadi istilahnya kami berpikirnya, karena bedah rumah sekarang ini kan harga-harga naik. Jadi istilahnya untuk mencapai apa ya, donasi yang sebesar itu kayaknya kami belum mampu, bukan tidak mampu tapi belum mampu. Jadi istilahnya kalau seumpamanya ada lagi, mungkin kami akan mengajak instansi tertentu untuk membantu, atau kita membuat proposal. Kalau kita terlihat rumah yang tidak layak, jadi kita mungkin bisa minta bantuan Basasnas segala macam gitu, Pak. Jadi saya rasa cukup yang bisa saya sampaikan. Sekalian saya sambutan juga. Jadi saya diminta dari Pak Haji Marijo bahwa sekalian aja pembukaan dan sambutannya seperti Pak. Jadi kita sedikit memaparkan apa yang menjadi kegiatan musola kami yang mungil lah, kalau belum mungil, tapi alhamdulillah untuk kegiatan sosial kami berjalan tetap istiqomah berjalan, karena kami berprinsip di antara harta kami ada hak orang lain, seperti itu. Jadi cukup dari saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon sambutan dari keluarga besar almarhum Profesor Mahyudin yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Yuda Pratomo Mahyudin, ST, MSc, PhD. Monggo, Pak. Kursi, Pak ya? Iya. Saya berdiri ya, Pak? Iya, sebentar. Cek. Oh, ini ada. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Marjito, Haji Marijo ya. Maaf salah, Pak ya. Ini sesepuh kampung Sukodadi, Pak ya. Yang saya hormati ini Pak RT kita, Pak Sajiman, Ketua RT 19 RW 04, Pak ya. Sukodadi, Sukarami. Yang saya hormati Ketua Musola Masjid ya, Pak. Musola masih, Pak ya. Ketua Musola Miftahul Iman ya, Pak Sarji. Yang saya hormati juga Pak Ustadz yang akan nanti memberikan tausiah kepada kita semua, Pak Dr. Abdul Haris ya. Ini baru saja dilaksanakan sidang tertutup, Pak. Nah, ini kita harus selamatkan dulu nih Pak Dokter ini. Yang saya hormati guru kita Pak Cak Ojan ya, Ojan Tauhid. Ngapain di luar, Cak? Sini, Pak, dingin situ. Yang saya hormati para jamaah pengajian dan juga jamaah musola Miftahul Iman, bapak-bapak dan ibu-ibu warga RT 19 dan sekitarnya yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama saya atas nama keluarga besar kami ya, keluarga besar saya almarhum Profesor Dr. Haji Mahyudin NS SPOG Konsultan ya. Beliau ini ya mungkin ada yang kenal, ada yang belum kenal. Beliau ini dulu profesinya dokter dukun beranak itu, Pak, SPOG, Pak ya, spesialis kebidanan dan kandungan ya.
Jadi dulu suka nolong orang melahirkan Pak, Bu. Ya. Nah, beliau sudah meninggal pada tahun 2021 yang lalu karena COVID ya. Dan beliau memesankanlah kepada kami ini anak-anaknya dan juga keluarganya untuk terus ya berbuat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Pak. Jadi kalau Bapak dan Ibu tahu, kami ini, keluarga besar kami ini bergerak di dua bidang Pak ya. Pertama bidang kesehatan dan bidang pendidikan Pak. Nah ini nanti kan tadi Pak RT sudah mengutarakan program-program yang sudah berjalan Pak ya di RT 19 ini. Ya mudah-mudahan dari kami pun gitu Pak ya, ada yang bisa disinergiskan seperti itu. Contohnya yang dari bidang kesehatan ini Pak Bu, kita ini sepanjang tahun mengadakan yang namanya hitan gratis Pak. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar misalnya seminggu, enggak, sepanjang tahun Pak Bu. Ya, mengapa kami memberikan program itu? Karena sunat ini tidak ditanggung oleh BPJS Pak. Bapak Ibu bawa kartu BPJS, bawa kartu KIS, nak sunat tak baca, pasti bayar itu. Nah gitu Pak, kecuali memang mungkin ada program CSR dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu kami membantu sunat ini yang murah tak murah lah Bu ya. Sunat ini kalau di rumah sakit kami ini, rumah sakit Bunda namanya Bu ya. Jadi keluarga kami ini punya rumah sakit Bunda Demang ya, Demang Lebar Daun dan Bunda di Jakabaring. Ya, silakan nanti kalau ada cucunya atau anaknya yang ingin sunat, ya bisa dibawa di situ. Itu sebetulnya kalau tarif yang sesungguhnya itu cukup mahal Pak, karena dia pakai laser ya, terus yang nyunat itu dokter atau asisten dokter seperti itu ya. Itu 1,5 juta Pak kalau di rumah sakit Bunda itu. Atau kalau mungkin di puskesmas mungkin 500 apa ya. Mungkin kalau masyarakat yang kurang mampu nggak bisa juga bayarnya gitu ya. Jadi silakan nanti bawa ke rumah sakit Bunda ya, di situ nggak pakai syarat apa-apa, bawa KTP sama KK aja lah untuk pendaftaran data di rumah sakit Bundanya. Kemudian yang kedua Ibu-ibu, kami juga menyadari dalam hubungan kami ke masyarakat itu banyak warga yang tidak mendapat KIS ya, mungkin Pak RT ya. Mungkin kalau di sini dapat galau Bu ya, tapi ada beberapa di tempat di Kota Palembang ini itu tidak menerima kartu KIS. Jadi apabila mereka sakit dan akan diopname itu jadi masalah Bu. Nah, karena kalau sudah rawat inap itu pasti mahal keluarnya. Ya, jadi kalau yang nggak punya kartu KIS boleh datang ke rumah sakit Bunda ya, baik yang di Demang maupun di Jakabaring. Artinya nanti pada saat ibu-ibu dirawat di situ kami akan membantu sebetulnya untuk membuatkan kartu KIS atau BPJS untuk bapak dan ibu semua yang sedang dirawat, sehingga pada saat keluar bapak dan ibu tidak perlu membayar apa-apa lagi ya. Kemudian ada juga program kan akhir-akhir ini musim hujan Pak RT ya. Jadi hampir di semua rumah sakit di Kota Palembang ini kasus DBD itu meningkat Pak. Jadi kemarin itu di rumah sakit umum, kebetulan istri saya ini dokter di rumah sakit RSMA Pak, itu ada 48 anak-anak kena DBD ya. Ya mudah-mudahan tak ada yang meninggal lah, tapi ya saru juga ya. Nah untuk tempat-tempat yang terjangkit DBD ini kami mengadakan program fogging ya, fogging gratis ya. Nah jadi kalau misalnya di RT 19 nih misalnya, mudah-mudahan enggak Pak ya, ada yang terkena DBD cepat-cepat Pak, maksudnya itu ya boleh dari kami atau boleh dari yang lain ya, kami memberikan fasilitas itu secara gratis Pak ya, dari rumah sakit Bunda itu Pak. Kemudian yang kedua, keluarga besar kami ini berkecimpung di dunia pendidikan Pak Bu. Ya, kita sama-sama tahu bahwa sekarang sekolah gratis itu kan mulai dari pendidikan dasar dan menengah. Jadi dia SD, SMP, SMA. Begitu kuliah, anak-anak bapak dan ibu semua harus bayar. Nah, kebetulan kami ini juga punya yang namanya Universitas Sumatera Selatan Pak, baru itu ya.
baru. Kampusnya ada 3, ada di Letnan Murad di kilometer 5, ada di Simpang Polda, ada di Jakabaring, tergantung program studinya. Jadi anak-anak atau adik-adik bapak dan ibu yang mau kuliah tapi nggak punya biaya, boleh kuliah secara gratis di Universitas Sumatera Selatan. Tapi ada syaratnya Pak Bu, karena nggak bisa semua kan. Yang pertama, anak-anak ibu harus berprestasi, ya rankingnya dijaga untuk 10 besar Bu. Ya. Terus yang kedua, anak yatim dan atau piatu, nah, boleh itu. Ya, dan yang ketiga, kalau ada anak-anak ibu-ibu yang hafiz Quran itu minimal 5 juz, ya itu kita berikan juga beasiswa secara gratis ya. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin sampai saat ini itulah program-program yang diwariskan oleh ayahanda kami, almarhum ayahanda kami ya, untuk diberikan kepada masyarakat. Nah, dalam kesempatan ini juga kami ingin memberikan juga ini, biasanya kami memberikan santunan kepada anak yatim dan lansia ya. Tapi saya lihat di sini masih muda-muda semua ini kayaknya. Atau nanti bisa dititipkan ya, atau mungkin nanti ada anak yatimnya ya, itu nanti bisa kita berikan santunan. Jadi ibu-ibu, saya ingat tadi yang diceritakan Pak RT tadi, juga tadi Pak Sarji tadi cerita, Pak ini AC-nya ini dari mana? Saya bilang, oh ini sumbangan masyarakat katanya. Masya Allah, saya bilang. Ya, jadi saya membayangkan bahwa masyarakat di RT 19 dan sekitarnya ini orang-orang sugih-sugih, baik-baik semua ini sepertinya ya. Jadi ini masjid musola ini termasuk, kalau ilmu desain itu modern minimalis Pak. Nah, desainnya ini oktagon ini, ya bukan kelenteng Pak ya. Ini oktagon ini seni arsitektur modern ini kalau menurut saya ya. Dan untuk ukuran musola ini termasuk bagus Pak, ya bagus. Dan ini apa namanya, AC-nya ada ini 3 ya, ya juga kubahnya bagus ya, juga keramik ya, dindingnya konkrit dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, saya sangat senang lah Pak ya, mungkin melihat warga-warga di RT 19 ini Pak. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan mewakili keluarga besar almarhum ayah saya ya. Saya mendoakan ya, semoga ibu-ibu, bapak-bapak dan kita semua yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, diangkat semua penyakitnya, dilapangkan rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan silaturahmi yang diberikan. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi kita ini akan terus terjaga. Besok-besok saya main ke Sukodadi, nanti saya mampir ke tempat Pak Sarji, mampir ke tempat Pak Sarjiman, mampir ke tempat Pak Marijo, dan lain sebagainya. Itu saja ibu-ibu dari saya. Saya mohon maaf apabila